Semangat pagi, semangat belajar. Kembali lagi dengan saya, instruktur kursus online materi Excel, lembaga kursus Computer Course Center. Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai fungsi aritmatika dan statistik. Nah, fungsi itu apa sih? Fungsi atau identik dengan function adalah sebuah perintah yang sudah disiapkan oleh si Excel, di mana kita bisa menggunakan perintah-perintah itu untuk mewakili kalkulasi matematika. Nah, sebagai contoh, sederhananya seperti ini. Pada pertemuan yang lalu atau di video-video yang lain, pada saat kita belajar tentang formula atau membuat rumus sederhana, biasanya jika ada data seperti ini, maka kita lakukan proses kalkulasinya secara manual atau sederhana. Contohnya seperti ini. Nah, di sini ada laporan penjualan produk periode 2011 sampai 2016. Terlihat di sini ada tempat penjualannya. Berdasarkan wilayah, ada di wilayah Kuta, kemudian Seminyak, Jimbaran, Ubun, Kuta lagi keluar, dan seterusnya. Nah, dalam hal ini, di wilayah Kuta ini, kita sebut Kuta saja dulu. Di wilayah Kuta ini, dia ada lebih dari satu outlet. Jadi outlet Kuta Koko 1, kemudian yang ini Kuta Koko 2, ini tampil lagi dia Kuta Koko 3. Nah, sekarang ini adalah laporan penjualan dari tahun 2011 sampai 2016. Nah, ini sebut sajalah nominal, misalkan ini angkanya tidak terlalu besar biar kita bisa berlatih dengan gampang. Nah, terus tanda minus ini artinya tidak terjadi transaksi di sana. Jadi tidak ada transaksi pada tahun tersebut. Nah, apabila Anda diminta untuk menjumlahkan hasil total penjualan, jadi total penjualan dari 2011 sampai 2016 masing-masing outlet, biasanya ya rumusnya kalau kita menggunakan teknik sederhana seperti ini, sama dengan nilainya ini ditambah dengan ini, saya ulangi ya, sama dengan nilainya ini kemudian ditambah dengan nilai ini, tambah lagi dengan ini, tambah lagi ini, tambah lagi, tambah lagi, tambah lagi. Biasanya seperti itu caranya. Nah, sehingga dengan teknik seperti ini, kalau jumlah datanya banyak, maka akan sangat menyulitkan kita dalam membuat perhitungan. Memang hasilnya kita bisa dapatkan, tapi akan sangat menyulitkan dalam proses melakukan perhitungan. Nah, selain dengan cara seperti ini, ada lagi satu buah perintah yang bisa mewakili proses penjumlahan tadi yang disebut dengan function. Nama perintahnya adalah sum. Tulisannya SUM atau sum. Kita bacanya sum seperti itu. Sehingga rumusnya seperti ini, sama dengan sum. Nah, itu di rumusnya dia. Nah, sum di sini ada banyak sekali pilihannya. Ada sum, sum if, ada sum ifs, ada sum product, dan lain sebagainya. Nah, nanti kita akan pelajari bagian function-function yang memang sering akan dipakai di dunia kerja, khususnya administrasi perkantoran. Tetapi sebelum kita menuliskan secara manual seperti ini, biasanya yang Anda lakukan adalah seperti ini. Ya, mungkin Anda sering lakukan ini, auto sum, sum. Oke, di blok langsung otomatis, kemudian di enter, selesai. Mungkin Anda terbiasa melakukan hal itu. Nah, dari pengalaman saya memberikan training, banyak peserta yang saya training melakukan hal seperti ini, tetapi suatu saat bisa saja terjadi kesalahan karena kekeliruan dalam proses pengerjaannya. Misalkan seperti ini. Dari pengalaman saya memberikan training, ada kasus seperti ini. Karena terbiasa menggunakan auto sum, kemudian di sini tanpa perhatikan ada kesalahan mengetik. Jadi rumusnya sudah selesai dibuat seperti ini, kemudian salah mengetik sesuatu. Ini berubah jadinya dengan titik koma, bukan titik 2, tapi titik koma. Di enter hasilnya bakalan berbeda. Ya, coba saya zoom. Perbedaan rumusnya. Coba saya zoom. Nah, ini pakai titik koma. Ya, ini titik koma. Kalau tadi aslinya sebenarnya adalah titik 2. Apa perbedaan? Sum ini fungsinya adalah untuk menjumlahkan. Jika Anda buat seperti ini, D7.2I7 artinya adalah jumlahkanlah nilai sel dari D7 sampai I7. Jadi di rentang tengah-tengahnya ini, ya, di E, F, G, H ini akan ikut dia terhitung. Tetapi kalau kita menggunakan titik koma seperti ini, karena pemisah antara satu rumus dengan rumus saya atau parameter dengan parameter saya, di rumus saya ini titik koma.
Maka ini artinya adalah menjumlahkan antara D7 dengan I7 saja, yang lainnya tidak. Jadi ini perlu diperhatikan. Nah, oleh karena itu dalam penulisan rumus sekarang, saya tidak menyarankan Anda menggunakan autosum tadi tanpa melakukan pemeriksaan, pengecekan. Nah, saya sarankan Anda membuatnya dengan manual, sembari kita belajar membuat rumus secara manual, untuk kedepannya akan kita pakai di rumus-rumus yang lebih kompleks lagi. Sebagai contoh seperti ini, jika kita ingin menjumlahkan seperti saya bilang tadi, secara keseluruhan di outlet kuda koko 1, ya, maka penulisannya seperti ini. Sama dengan nama function untuk menjumlahkan adalah sum. Anda bisa klik 2 kali di sini atau kurung buka langsung bisa. Misalkan klik 2 kali. Yap. Perhatikan sintaknya. Sintaknya adalah nomor 1, titik koma, nomor 2, titik koma, dan seterusnya. Ini artinya adalah rumus saya, pemisahnya titik koma. Kalau Anda pakai koma misalkan, ikuti koma. Nah, sekarang saya akan jumlahkan semua blok. Dipastikan sekarang D7.2 I7. Jangan lupa ditutup. Ya, terus di enter. Oke, dapat hasilnya. Oke, silakan Anda coba membuat rumus ini secara manual ya. Kalau sudah, silakan Anda copy dan diturun. Selesai. Ya. Nanti kita bisa perbaiki tampilannya biar lebih bagus, biar tidak seperti ini sekalian setelah selesai melakukan rankingan ini, ya. Nah, jadi baru satu yang saya jelaskan tadi, satu function namanya adalah sum. Sum itu untuk menjumlahkan, ya. Baik, lanjut lagi sebelum kita melakukan rankingan. Terus total penjualan per tahun, kita coba melompat ke tahapan yang di sini. Oke. Ada beberapa function yang sering nanti akan kita gunakan. Lagi-lagi saya akan mengulang total penjualan. Kalau ini berarti total penjualan per tahun untuk semua outlet. Jadi untuk semua outlet per tahunnya berapa ya? Nah, berarti saya akan melakukan penjumlahan dengan perintah sum sama. Terus blok dari sini sampai sini. Kurung tutup. Enter. Oke. Kemudian Anda bisa lakukan lagi sambil berlatih ke samping kanannya ini. Atau bisa juga langsung di copy seperti ini. Oke. Bisa kira-kira ya. Jadi rumus pertama yaitu adalah sum. Kurung buka, kurung tutup. Kalau ini saya enter. Ya. Sum. Sebentar. Coba saya akan ambil rumusnya ini. Saya akan copy rumus ini biar ada catatan ya. Caranya seperti ini. Blok rumusnya. Klik kanan. Copy, escape, ya, atau bisa juga klik 2 kali, blok rumusnya, copy, Ctrl C, escape jangan lupa, taruh di sini. Kalau ingin membuat catatan, tanda petik tunggal biar tidak dieksekusi, paste, Ctrl V, enter. Nah, Anda akan memiliki sebuah catatan sekarang di sini, ya. Oke, lanjut. Nilai rata-rata, untuk menghitung nilai rata-rata menggunakan average. Rumusnya sama dengan average. Ya, average ya, average, blok, kolom atau range yang ingin dicari rata-ratanya, kurung tutup, enter. Oke, dapat. Ini juga bisa langsung di copy ke samping. Ya, terus saya akan copy juga rumusnya. Ctrl C, escape, taruh di sini, petik tunggal, paste, enter. Ya, terus nilai terbesar adalah max. Jadi kalau kita ingin menghitung nih angka-angka ini nilai yang paling besar yang mana sih? Jadi menggunakan teknik max. Ya, enter. Sudah. Tinggal di copy juga. Sudah. Terus nilai terkecil min. Ya, min tinggal di blok sama seperti ini. Enter. Jadi nilai terkecil. Iya. Jadi dalam hal ini nilai terkecilnya bukan minus ini ya, bukan ini. Kalau ini berarti tidak ada transaksi. Jadi angka-angkanya ya, yang dicari nilai terkecilnya. Terus langsung jumlah data, counter. Ya, counter. Blok, kemudian blok dari sini sampai sini, enter, dapat 10. Kalau jumlah transaksi, count. Count, tinggal di blok juga ini. Ya, dia akan dapatnya 8. Ya. Nah, sekarang saya akan copy dulu ini. Terus rumusnya juga akan saya copy biar ada catatan. Ya, copy. Terus petik, paste. Nah,
Ini juga saya akan copy, Ctrl C, escape, kemudian paste. Sudah, ini juga akan saya copy biar ada catatan, escape. Ya. Sudah. Kemudian ini juga saya akan copy. Ya, Ctrl C, escape. Taruh di sini. Klik tunggal, paste. Ya. Mungkin sangat jelas buat Anda untuk yang penjumlahan, rata-rata, maksimum, mencari nilai minimum. Nah, cuma yang ini, konta dan count. Apa sih perbedaannya? Jumlah data atau konta ini biasanya dipakai untuk menghitung berapa isi dari sebuah record. Jadi berapa jumlah recordnya, bukan totalnya yang dikalkulasikan, tapi jumlah recordnya. Artinya record yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, ke-8, ke-9, ke-10. Ini artinya ada 10 record. Nah, dari 10 record itu kalau menggunakan konta akan dihitung baik yang berupa angka maupun bukan berupa angka. Jadi itu akan dikalkulasikan tetap sehingga di sini dapatnya 10. Karena minus ini juga akan terhitung dia sebagai sebuah record. Beda kalau ini saya hapus tidak ada apa-apa, berarti tidak ada transaksi, ya, tidak ada record artinya. Ya, tapi kalau diisi minus seperti tadi, ya, itu artinya tidak ada transaksi. Kalau kosong tadi berarti sama belum jelas ada transaksi atau tidak itu. Nah, kemudian kalau count atau jumlah transaksi itu artinya menghitung jumlah record yang berisi angka saja. Jadi yang bukan berupa angka dia tidak akan dihitung, ya. Sehingga di sini kalau Anda perhatikan ada 2 yang tidak berupa angka, totalnya 10, berarti ini sini adalah 8 jadinya. Ya. Nah, itu perbedaan jumlah data dan jumlah transaksi. Biasanya ini dipakai untuk menghitung, ya, berapa orang yang melakukan lembur bulan ini, misalkan seperti itu. Maka yang lembur pasti akan kelihatan angkanya, tetapi yang tidak ya tidak akan kelihatan, ya. Tapi kalau menghitung berapa jumlah karyawan semuanya, baik yang lembur maupun tidak, maka gunakanlah konta ini, ya. Itu kurang lebih pemahaman dasar mengenai sum, average, max, min, konta, dan count. Nah, saya lanjutkan lagi. Bagaimana dengan kondisi seperti ini? Saya ingin mengetahui ranking dari total penjualan ini sekarang. Saya ingin ketahui mana yang ranking 1. Artinya Anda bisa ketahui ranking 1 itu artinya dia yang berada di nilai total terbesar, ya, dia menjadi ranking 1, atau sebaliknya yang terkecil jadi ranking 1, bisa juga ditukar seperti itu. Nah, untuk mencari nilai ranking dari sebuah angka, maka kita menggunakan perintah yang disebut dengan rank, ya, rank. Rank, kalau Anda perhatikan di sini sintaknya ada number, titik, koma, referensi, order. Order ini teknik pengurutannya, terus lihat di sini ada tanda square bracket seperti ini, artinya dia adalah boleh diisi, boleh tidak, itu artinya. Nah, coba kita lakukan. Number artinya adalah nilai yang mau kita cek terletak di ranking keberapa, itu dia. Berarti karena rumus saya ada di K7, maka yang akan saya cek adalah di J7. Tinggal saya klik ini, berarti itu yang saya mau periksa. Titik koma, ya, titik koma, referensi. Referensi artinya J7 ini ranking berapa dari nilai yang mana, itu artinya. Berarti dia akan kita cek J7 ini ranking berapa dari nilai total secara keseluruhannya ini. Jadi saya blok nih semua. Iya, jadi dia ranking berapa dari sini, gitu. Nah, terus hati-hati karena rumus ini nanti akan saya copy ke bawah. Jangan lupa rumus ini harus kita kunci atau absolutkan, terutama J7 dan J16-nya. Kalau J7-nya yang di depan, numbernya ini nggak perlu dikunci karena waktu di copy dia bertambah J8, J9 seperti itu. Tapi sumber datanya atau referensinya harus tetap sama. Maka saya harus kunci dengan menekan F4 karena saya akan hanya mengcopy ke bawah saja. F4 lagi artinya ini adalah kena absolut baris, ya. Titik koma, apakah kita menggunakan descending atau ascending? Kalau descending artinya nilai total yang paling besar dia akan menjadi juaranya atau ranking satunya. Kalau ascending berarti nilai yang terkecil menjadi yang ranking satunya. Jadi dalam hal ini karena saya mencari yang paling besar ranking 1, saya pilih di sini adalah descending atau 0, ya.
kurung tutup, enter. Lihat, 26.800 dia ranking 1. Benar ya, tidak ada yang lebih besar dari itu. Kemudian saya tarik turun. Oke, dapat ranking 2-nya adalah ini, ranking 3-nya adalah ini, dan seterusnya. Ya, mudah bukan? Oke, silakan Anda coba. Ya, silakan Anda coba. Pause dulu video ini, kemudian Anda coba lagi. Kemudian, ya, mungkin Anda pernah mengalami permasalahan seperti ini. Di mana coba saya berikan perintah filter pada bagian ya data ini. Jadi kalau saya klik di sini, kemudian saya masuk ke data, terus di sini ada filter. Lihat. Filter ini adalah sebuah perintah yang dipakai untuk menyaring data. Contohnya seperti, oh saya ingin tampilkan sekarang hanya kutanya saja. Maka khusus kuta-kuta saja yang keluar. Misalkan saya ingin tampilkan kuta, kemudian yang di koko 2 saja. Oke, seperti itu. Nah, kalau ada titik kecil seperti di samping kiri bawah, artinya filter itu sedang kepakai. Kalau ini berarti tidak. Nah, biar tidak kepakai, tinggal di select all. Oke. Klik select all. Oke. Kalau ingin menghilangkannya, tinggal di nonaktifkan saja. Ya, nonaktifkan saja. Nah, pada saat sebuah nilai difilter seperti ini, atau sebelum difilter, kalau kita ingin cari totalnya ini semua, biasanya kan caranya pakai apa tadi? Sum ya saya. Sum, kurung buka, ya, kemudian blok seperti ini, tutup, enter, lihat hasilnya. Nah, ini tinggal di copy saja ke samping nantinya ya. Apa yang terjadi kalau ini saya filter? Filter, kuta, oke, maka hasil kalkulasi tadi tidak akan berubah. Dia tetap menjumlahkan secara keseluruhan. Nah, saya tidak menyarankan Anda menggunakan teknik sum seperti ini apabila misalkan ada ya kriteria tertentu yang ingin digunakan dalam menampilkan data. Nah, dalam hal ini saya sarankan Anda menggunakan satu rumus, yaitu adalah sum total. Sama dengan sum total, terus sintaknya adalah function, kita memilih functionnya ya atau perintahnya. Dalam hal ini karena untuk penjumlahan pakai sum, maka akan keluar angka 9. 9 itu berarti mewakili functionnya, yaitu nomor 9. Dari mana saya tahu sum ya? Dari mana saya tahu ini dia sum? Kalau ingin cari rata-rata 1 berarti max, min, dan seterusnya. Saya pakai sum. Kemudian titik koma, referensinya adalah secara keseluruhan ini. Blok secara keseluruhan, ya. Kemudian tidak perlu saya akan lakukan proses absolut di sini atau penguncian, karena ini tidak akan saya copy. Kalau toh saya copy juga, ya. Kalau saya harus mengcopy, nilainya akan berubah-berubah. Jadi tidak perlu saya apa-apakan. Terus tinggal saya tutup, ya, enter, selesai. Dapat hasilnya. Coba kita filter ini sekarang, ya. Saya klik di sini, kuta. Oke, lihat hasilnya. Maka ini akan berubah. Ya. Jadi apabila kita ingin menjumlahkan sesuatu atau mencari nilai kalkulasi tertentu yang mana harus menggunakan proses filtering seperti ini, penyaringan data seperti ini yang melibatkan ada banyak filtering ya, maka saya sarankan Anda menggunakan perintah, yaitu adalah subtotal. Ya, subtotal. Jadi sudah ada beberapa function yang kita pelajari, ada rank, kemudian subtotal, sum, average, max, min. Ya, coba saya akan keluarkan juga ini. Oke, ya, oke. Silakan Anda coba. Baik, sampai ketemu nanti di video berikutnya. Ya, di video berikutnya kita akan belajar mengambil data dengan kriteria, tetapi menggunakan rumus yang kita buat sendiri. Kalau tadi kita menggunakan subtotal langsung, tetapi kalau ini nanti kita akan menggunakan rumus. Oke, sampai ketemu di video berikutnya.